Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Matematik Study Club Universitas Negeri Semarang dan kembali lagi di tutor online Matematik Study Club 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas statistika dasar pada materi penyajian data. Yuk kita simak videonya. Penyajian data. Ada dua cara penyajian data, yaitu yang pertama ada tabel atau daftar yang meliputi daftar baris kolom, daftar kontingensi, serta daftar distribusi frekuensi. Dan yang kedua menggunakan grafik atau diagram yang meliputi diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram lambang atau simbol, diagram batang daun, histogram dan poligon frekuensi, dan yang terakhir adalah ogive. Kali ini kita akan membahas penyajian data menggunakan grafik atau diagram. Yang pertama adalah diagram batang. Data yang variabelnya berbentuk kategori atau atribut sangat tepat disajikan dalam diagram batang. Data tahunan pun dapat disajikan dalam diagram batang asalkan tahunnya tidak terlalu banyak. Untuk menggambar diagram batang, diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang berpotongan tegak lurus. Contoh, diagram batang hasil penjualan buku suatu toko. Gambar diagram batang data penjualan buku dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua, ada diagram garis. Untuk menggambarkan keadaan yang serba terus atau berkelanjutan atau berkesinambungan, misalnya produksi minyak tiap tahun, banyak mahasiswa per tahun, dan banyak proposal mahasiswa yang lolos seleksi tiap tahun. Sumbu datar menyatakan waktu, sedangkan sumbu tegaknya menyatakan data tiap waktu. Contohnya, diagram garis hasil penjualan buku suatu toko. Gambar diagram garisnya sebagai berikut. Dengan sumbu datarnya adalah waktu, yaitu Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Sedangkan sumbu tegaknya merupakan banyaknya buku yang terjual dalam bulan tersebut. Yang ketiga, ada diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, yang pertama dilakukan adalah gambar sebuah lingkaran terlebih dahulu. Lalu dibagi menjadi beberapa sektor, yang tiap sektornya itu melukiskan kategori data yang telah diubah lebih dulu ke dalam derajat. Dianjurkan titik pembagian mulai dari titik tertinggi lingkaran. Diagram lingkaran ini sering digunakan untuk melukiskan data atribut. Contoh, kegiatan olahraga siswa kelas 12 dapat digambarkan dengan diagram lingkaran sebagai berikut. Yang keempat, ada diagram lambang atau simbol. Diagram lambang atau juga sering disebut piktogram merupakan penyajian suatu data statistik dengan menggunakan lukisan atau gambar. Piktogram ini merupakan cara paling sederhana dan cukup jelas untuk menyajikan suatu data, sehingga lebih cocok untuk menyatakan perbandingan dan ukuran yang perlu diperlihatkan pada piktogram. Contoh, penjualan gula pada bulan Mei dan Juni 2005 di toko Sabar. Diagramnya dapat dilihat sebagai berikut. Dengan melihat piktogram tersebut, mudah dimengerti bahwa pada bulan Mei 2005 di toko Sabar menjual 400 kg gula dan pada bulan Juni 2005 di toko Sabar menjual 200 kg gula. Pada bulan Juni 2005, penjualan menurun 200 kg dibanding bulan Mei 2005. Yang kelima, diagram batang daun. Diagram batang daun pada umumnya terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom frekuensi yang isinya banyaknya pengamatan, pencacahan, serta pengukuran atau banyaknya munculnya datum. Ada kolom batang yang menyatakan angka puluhan atau ratusan dari data, serta kolom daun yang menyatakan angka satuan atau puluhan yang sesuai dengan baris pada batang. Contoh, misalnya pada suatu siswa SMK melakukan pengukuran panjang dalam satuan sentimeter. 30 ikan lele yang baru saja ditangkapnya secara acak dari kolam ikan. Hasil pengukurannya dapat dilihat sebagai berikut.
Marilah kita kumpulkan data dalam interval-interval 0 sampai 9, 10 sampai 19, 20 sampai 29, dan 30 sampai 39. Diperoleh diagram batang daun sebagai berikut. Jika kita perhatikan, data-data yang nilainya berada pada interval 0 sampai 9 dimasukkan pada baris pertama. Interval 10 sampai 19 pada baris kedua. Interval 20 sampai 29 pada baris ketiga, dan interval 30 sampai 39 pada baris keempat. Datum 3 ditulis 0 pada kolom batang dan 3 pada kolom daun. Datum 11 ditulis 1 pada kolom batang dan 1 pada kolom daun, dan sebagainya. Yang keenam, ada histogram dan poligon frekuensi. Penyajian data yang dikelompokkan menurut distribusi frekuensi dapat dinyatakan dengan grafik yang disebut histogram. Histogram terdiri atas sekumpulan persegi panjang yang alasnya merupakan panjang kelas interval, sedang tingginya sama dengan frekuensinya masing-masing. Poligon frekuensi adalah suatu garis patah-patah yang ditarik dari titik-titik tengah ujung batang histogram tersebut. Bila titik-titik tengah ujung batang histogram dihubungkan, maka akan diperoleh diagram yang bentuknya seperti poligon atau segi banyak. Dan karena itulah disebut poligon frekuensi. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut yang berisikan panjang lele dan frekuensi. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk histogram berikut. Apabila titik-titik tengah ujung batang pada diagram di atas ditandai dan kemudian dihubungkan, akan diperoleh poligon frekuensi. Dapat dilihat sebagai berikut. Yang terakhir adalah ogive. Dengan cara seperti ketika menentukan poligon frekuensi, distribusi frekuensi kumulatif dapat disajikan dengan grafik yang disebut ogive. Contoh, perhatikan data-data pada tabel di bawah ini yang berisikan interval, titik tengah, frekuensi, serta frekuensi kumulatif. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk ogive positif, seperti gambar di bawah ini, dan ogive negatif, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit mengenai daftar distribusi frekuensi. Nah, perhatikan nilai matematika 40 siswa sebagai berikut. Jika sudah melihatnya, kita akan mengetahui langkah-langkah menyusun dari daftar distribusi frekuensi, yaitu 1. Tentukan rentang. Rentang adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya dari tabel tersebut adalah 10 dan data terkecilnya adalah 3. Jadi rentangnya adalah 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Kedua, tentukan banyak kelas interval. Banyak kelas interval biasanya paling sedikit 5 dan paling banyak 15. Atau untuk n berukuran besar dapat menggunakan aturan Sturges sebagai berikut. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan log n. Banyak kelas interval data di atas adalah 1 ditambah 3,3 kalikan log 40 sama dengan 6,28, atau juga jadi bisa ditulis 6 atau 7 kelas interval. Yang ketiga, tentukan panjang kelas interval atau P. Ditentukan oleh aturan P sama dengan rentang dibagi banyaknya kelas. Harga P itu sendiri diambil sesuai dengan ketelitian satuan data yang digunakan. Pada data tersebut, P sama dengan 7 dibagi 7, jadi P-nya sama dengan 1. Yang keempat, pilih ujung bawah kelas interval pertama
Untuk ini bisa diambil sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil. Tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Selanjutnya, daftar diselesaikan dengan menggunakan harga-harga yang telah dihitung. Sebelum daftar sebenarnya itu dibuat, sebaiknya dibuat kolom tabulasi untuk mempermudah kita menghitungnya. Kolom tabulasinya dapat dilihat pada tabel yang pertama. Setelah jadi tabel kolom tabulasi, kita dapat membuat daftar distribusi frekuensi pada tabel yang kedua sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai ukuran gejala pusat dan ukuran letak. Beberapa macam ukuran dari golongan pertama adalah rata-rata atau rataan hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, dan modus. Untuk golongan kedua meliputi median, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama kita mau belajar tentang rata-rata atau rataan hitung. Untuk data kuantitatif yang terdapat dalam sebuah sampel, dihitung dengan jalan membagi jumlah nilai data oleh banyak data. Nah, untuk simbol rata-rata sendiri itu ada X bar. Itu lambangnya X, ada garis atas di atasnya. Nah, untuk menghitung rata-rata dari data tidak berkelompok, rumusnya itu ada X bar sama dengan 1 per N, sigma XI untuk I sama dengan 1 sampai N. Atau X bar sama dengan X1 plus X2 sampai Xn per N. Untuk menghitung rata-rata dari data berkelompok, rumusnya ada X bar sama dengan sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai N per sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai N. Atau X bar sama dengan sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai N per N. Jika N sama dengan sigma FI untuk sama dengan 1 sampai N. Nah, untuk lebih jelasnya, rumusnya bisa dilihat di PowerPoint yang sudah tertera. Nah, jika N1 bilangan mempunyai rata-rata hitung M1, N2 bilangan mempunyai rata-rata hitung M2, sampai NK bilangan mempunyai rata-rata hitung MK. Maka rata-rata seluruh datanya itu X bar sama dengan sigma NIMI untuk I sama dengan 1 sampai N per sigma NI untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, selanjutnya kita belajar modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar atau terbanyak. Untuk menghitung modus dari data berkelompok, rumusnya itu ada modus sama dengan L ditambah dalam kurung selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya per selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, tutup kurung, dikali C. Untuk lebih jelasnya, rumusnya bisa dilihat di PowerPoint. Nah, selanjutnya kita belajar median. Median adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak. Median biasanya disimbolkan dengan M besar dan E kecil. Nah, bagaimana sih cara mencari median dari suatu data? Jika banyaknya data ganjil positif, maka mediannya X N plus 1 per 2. Jika banyaknya data genap positif, maka mediannya X N per 2 plus X N per 2 plus 1 per 2. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Ada 3 buah kuartil. Ada kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, yang masing-masing disingkat dengan K1, K2, dan K3. Cara menentukan nilai kuartil yang pertama, susun data menurut urutan nilainya. Yang kedua, tentukan letak kuartil.
Yang ketiga, tentukan nilai kuartil. Nah, untuk rumus letak kuartil ke I itu sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 per 4. Dengan I sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan contoh berikut. Sampel data dengan 75, 82, 66, 57, 64, 56, 92, 94, 86, 52, 60, dan 70. Setelah disusun menjadi 52, 56, 57, 60, 64, 66, 70, 75, 82, 86, 92, dan 94. Nah, kita mau mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Untuk letak kuartil pertama itu data ke 1 dalam kurung 12 plus 1. Kenapa 12? Karena banyaknya data ada 12, jadi N sama dengan 12. Data ke 12 plus 1 per 4 sama dengan data ke 3 seperempat. Artinya, antara data ketiga dan ke seperempat jauhnya dari data ketiga. Jadi, nilai K1 sama dengan data ketiga ditambah seperempat, kurung buka data keempat, min data ketiga, kurung tutup. K1 sama dengan 57. Data ketiga ada 57. 57 ditambah seperempat dikali 60 min 57. Hasilnya 57, 3 per 4. Jadi nilai kuartil pertama yaitu 57, 3 per 4. Selanjutnya letak kuartil ketiga yaitu data ke 3 dalam kurung 12 plus 1 per 4 sama dengan data ke 9, 3 per 4. Artinya antara data ke 9 dan ke 3 per 4 jauhnya dari data ke 9. Jadi nilai K3 sama dengan data ke 9 ditambah 3 per 4 dalam kurung data ke 10 dikurangi data ke 9. K3 sama dengan 82 ditambah 3 per 4 dalam kurung 86 dikurang 82, hasilnya 85. Jadi nilai kuartil ketiga yaitu 85. Nah, selanjutnya ada desil. Desil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama banyaknya. Biasanya dilambangkan dengan DI. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di PowerPoint. Nah, untuk menghitung desil dari data tidak berkelompok. DI adalah nilai ke I dalam kurung N plus 1 per 10 untuk I sama dengan 1 sampai 9. Untuk menghitung desil dari data berkelompoknya adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang kedua, hitung banyaknya data atau jumlah frekuensi. Yang ketiga, membagi data menjadi 10 bagian yang sama, yakni menentukan letak atau nilai desil. Caranya, DI adalah nilai ke I N plus 1 per 10 untuk I sama dengan 1 sampai 9. Nah, periksa dan tentukan interval letak DI yang cocok dengan nilai ke I dalam kurung N plus 1 per 10 untuk I sama dengan 1 sampai 9. Nah, setelahnya gunakan rumus DI sama dengan LI plus C dalam kurung I dalam kurung N plus 1 per 10 min F per F1 tutup kurung. Untuk I sama dengan 1 sampai 9. Untuk lebih jelasnya, rumusnya bisa dilihat di PowerPoint. Nah, ada contoh soal nih. Disajikan sebuah data 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8,
9999 10 10 10. Tentukan rata-rata, median, dan modusnya. Nah, sebelumnya dari contoh soal ini kan datanya sudah diurutkan. Nah, nanti apabila menemui soal yang datanya belum diurutkan, alangkah lebih baiknya untuk mengerjakan datanya itu sebelumnya diurutkan dulu dari yang kecil ke yang besar. Nah, lanjut. Nah, untuk menghitung rata-rata, sebelumnya kan sudah dibahas. Untuk menghitung rata-rata data berkelompok, itu rumusnya ada X bar sama dengan sigma FI XI untuk I sama dengan 1 sampai N per sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, jadi rata-rata dari data tersebut itu ada X bar sama dengan 4 ditambah 5 dikali 5. Karena 5 memiliki 5 frekuensi. Ditambah 6 dikali 7. Karena 6 memiliki 7 frekuensi. Ditambah 7 kali 7. Karena 7 memiliki 7 frekuensi, ditambah 8 kali 3 karena 8 memiliki 3 frekuensi, ditambah 9 kali 4 karena 9 memiliki 4 frekuensi, ditambah 10 kali 3 karena 10 memiliki 3 frekuensi, per 30. Sama dengan 210 per 30 sama dengan 7. Jadi rata-rata dari data tersebut yaitu 7. Nah, untuk median. Median yaitu nilai tengah. Nah, jika banyaknya data ganjil, maka median disusun menurut nilainya, yaitu nilai yang paling tengah. Tapi karena data ini genap, maka median dihitung dengan cara rata-rata hitung 2 data tengah. Nah, 2 data tengah dari data tersebut itu ada 7 dan 7, data ke-15 dan data ke-16. Nah, jadi nilai mediannya 7 ditambah 7 per 2 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Jadi nilai mediannya adalah 7. Selanjutnya, modus. Modus yaitu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling banyak. Nah, dari data ini, nilai yang memiliki frekuensi paling banyak yaitu ada 6 dan 7 karena sama-sama memiliki 7 frekuensi. Seperti itu. Nah, kalau masih ada yang mau ditanya lagi, teman-teman semua bisa tulis pertanyaannya ada di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami jawab satu per satu. Ukuran penyebaran data, jangkauan. Jangkauan atau rentangan dari data adalah selisih antara datum terbesar atau datum maksimum dengan datum terkecil atau datum minimum. Jika jangkauan dinotasikan J, maka J sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil. Hamparan. Selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah disebut hamparan atau jangkauan antar kuartil. Jika hamparan dinotasikan dengan H, maka H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Langkah atau step. Langkah adalah 3/2 kali selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah atau 3/2 kali hamparan. Jika langkah dinotasikan dengan L, maka L sama dengan 3/2 kurung buka Q3 dikurangi Q1 kurung tutup. Pagar dalam. Pagar dalam adalah 1 kali langkah di bawah kuartil bawah. Jika pagar dalam dinotasikan dengan P dalam, maka P dalam sama dengan Q1 dikurangi L. Pagar luar. Pagar luar adalah 1 kali langkah di atas kuartil atas. Jika pagar luar dinotasikan dengan P luar, maka P luar sama dengan Q3 ditambah L. Diagram kotak garis. Diagram kotak garis adalah diagram untuk mengetahui penyebaran data, terutama apakah ada datum pencilan.
yakni yang kurang dari pagar dalam atau yang lebih dari pagar luar. Diagram kotak garis disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Tanda plus pada kotak menyatakan nilai median. Simpangan atau deviasi. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil adalah setengah kali selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Jika jangkauan semi antar kuartil dinotasikan dengan Q-D, maka Q-D sama dengan setengah kurung buka Q3 dikurangi Q1 kurung tutup. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran tiap nilai datum terhadap nilai ratanya. Misalkan data X1, X2 sampai Xn. Simpangan rata-rata dihitung dengan rumus SR sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurangi X bar dari I sampai N per N, dengan N ukuran data, X rata-rata hitung, dan XI nilai datum tepi. Jika frekuensi data X1, X2 sampai Xn berturut-turut F1, F2 sampai Fn, maka rumus simpangan rata-rata adalah SR sama dengan sigma Fi nilai mutlak Xi dikurangi X bar per N dengan N sigma Fi. Simpangan baku dan varians. Simpangan baku atau deviasi standar adalah rata-rata simpangan data dari rataannya. Varians adalah kuadrat dari simpangan baku. Untuk data tidak berkelompok, jika diketahui data X1, X2 sampai Xn, misalnya simpangan baku dinotasikan dengan S dan varians dengan S kuadrat, maka S dan S kuadrat dihitung dengan rumus berikut. Untuk rumus simpangan baku, S sama dengan akar sigma dalam kurung XI dikurangi X bar kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N per N. Untuk varian, S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI dikurangi X bar kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N per N. Data berkelompok. Jika data disajikan secara berkelompok, misalnya dalam tabel distribusi frekuensi, frekuensi data X1, X2 sampai Xn berturut-turut, F1, F2 sampai Fn, maka simpangan baku dan variansnya dihitung dengan rumus berikut. Untuk simpangan baku, E sama dengan akar sigma Fi kurung buka Xi dikurangi X bar kurung tutup pangkat 2 per N dengan N sama dengan sigma Fi. Untuk varians, S pangkat 2 sama dengan sigma Fi kurung buka Xi dikurangi X bar kurung tutup pangkat 2 per N dengan N sama dengan sigma Fi. Contoh soal nomor 1, diketahui data nilai siswa 60,80,90,70,75,85 Jika diketahui dari soal Q1 sama dengan 62,5, Q2 sama dengan 75, Q3 sama dengan 82,5, tentukan nilai dari A. Hamparan, B. Jangkauan, C. Langkah, D. Pagar dalam, E. Pagar luar, F. Simpangan kuartil, dan G. Simpangan rata-rata. Penyelesaiannya, data diurutkan 50,55, 60,65, 65, 65, 70, 75, 75, 80, 80, 85, 90, 95. Banyak data atau N sama dengan 13. A. Hamparan. H sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 82,5 dikurangi 62,5 sama dengan 20. Jadi hamparannya adalah 20. Jangkauan J sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil. Datum terbesarnya adalah 95 dan datum terkecilnya adalah 50. Sama dengan 95 dikurangi 50 sama dengan 45. Jadi jangkauannya adalah 45. C. Langkah.
L sama dengan 3/2 kurung buka Q3 dikurangi Q1 kurung tutup sama dengan 3/2 kurung buka 82,5 dikurangi 62,5 kurung tutup sama dengan 3/2 dikali 20 sama dengan 30. D. Pagar dalam. P dalam sama dengan Q1 dikurangi L sama dengan 62,5 dikurangi 30 sama dengan 32,5. P. Pagar luar. P luar sama dengan Q3 ditambah L sama dengan 82,5 ditambah 30 sama dengan 112,5. F. Simpangan kuartil. Q_D sama dengan setengah kurung buka Q3 dikurangi Q1 kurung tutup sama dengan setengah kurung buka 82,5 dikurangi 62,5 kurung tutup sama dengan setengah kali 20 sama dengan 10. G. Simpangan rata-rata. Yang pertama kita cari dulu rata-ratanya. Di sini didapat X barnya 72,7. Lalu dicari sigma nilai mutlak XI dikurangi X bar dari I sama dengan 1 sampai N didapat 142,3. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurangi X bar dari I sampai N per N sama dengan 142,3 per 13 sama dengan 10,94. Jadi didapat simpangan rata-ratanya adalah 10,94. Sekian tutor online kali ini dan terima kasih sudah menyaksikan dan nantikan tutor-tutor online selanjutnya.